Sudah jelas bahwa Indonesia mempunyai apa yang diperlukan untuk menjadi pemimpin global dalam sektor budidaya perikanan yang berkelanjutan. Negara kita mempunyai beberapa proposal peternakan ikan baru yang menarik untuk budidaya ikan yang berkelanjutan. Desa-desa di Indonesia akan memiliki semua yang mereka perlukan, termasuk sistem pengumpulan sampah dari peternakan dan sumber energi terbarukan sebagai bonus. Hal ini juga akan berdampak baik bagi perekonomian dan lingkungan. Peternakan ikan baru di Indonesia ini akan dikembangkan untuk membangun sistem aquaculture yang mandiri meskipun masih dalam tahap awal proyek. Negara ini sudah mulai merencanakan kemana peternakan ini akan digunakan untuk peternakan ikan. Akan menggunakan sumber daya terbarukan seperti air daur ulang dan energi matahari untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi ikan-ikan mereka, sehingga menjadikan desa-desa ini swasembada pangan. Dan uang juga merupakan tujuan utama pemerintahan. Indonesia juga memiliki rencana untuk membangun peternakan ikan baru, untuk memastikan bahwa populasi negara mereka yang terus bertambah mendapatkan makanan yang berkelanjutan. Desa-desa akan memiliki peternakan ikan, dan setiap komunitas akan bertanggung jawab atas hasil budidaya perikanan mereka sendiri. Produksi ikan yang berkelanjutan akan dicapai melalui beberapa cara. Salah satunya adalah pemanfaatan rumput laut untuk membangun terumbu karang buatan di dalam kolam ikan. Selain itu, peternakan juga akan menggunakan sistem lob tertutup yang akan mendaur ulang air dan nutrisi yang lebih dari sekedar budidaya ikan yang mengesankan. Diharapkan dapat memberikan pendapatan segar bagi pemerintah dan memberikan lapangan kerja bagi para petani masyarakat setempat. Proyek ini mungkin mempunyai pengaruh yang signifikan dalam hal ketahanan pangan di Indonesia. Bagaimana desa-desa peternakan ikan baru ini akan mengubah sistem budidaya perikanan di Indonesia selamanya, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan lingkungan pada akhir tahun yang diharapkan oleh Indonesia. Membentuk jaringan yang terdiri dari 100.136 desa yang ditujukan budidaya perikanan. Program ini merupakan komponen dari dorongan pemerintah yang lebih luas untuk meningkatkan ekspor makanan laut seperti udang, lobster, kepiting, dan rumput laut semuanya telah mendapatkan pengakuan internasional. Proposal tersebut telah mendapat persetujuan, namun para ahli memperingatkan bahwa hal tersebut tidak akan berhasil tanpa perencanaan lingkungan hidup yang hati-hati, termasuk upaya perlindungan untuk mencegah kerusakan hutan mangrove dan pembuangan sampah yang efisien. Meskipun Indonesia adalah pemasok utama makanan laut yang dibudidayakan, hutan mangrove dan ekosistem penting lainnya di pesisir negara ini telah lama dikorbankan untuk mendukung pembangunan negara. Peternakan ikan pada bulan Desember, Kementerian Perikanan Indonesia mengatakan bahwa negara telah mendirikan 6 desa budidaya perikanan dan berencana untuk menambah 130 desa lainnya pada akhir tahun 2022. Udang, lobster, kepiting, dan rumput laut hanyalah beberapa dari kemampuan budidaya perikanan bernilai tinggi yang akan dimiliki oleh desa-desa ini tumbuh. Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Perikanan menyatakan pada acara virtual bahwa peningkatan output komoditas untuk ekspor adalah yang utama. Lanjutnya, skema tersebut akan memberikan lapangan kerja sekaligus meningkatkan ketahanan pangan bangsa dari tahun 1990 hingga 2018. Peningkatan produksi aquaculture dan Indonesia merupakan kontributor utama pertumbuhan ini. Terdapat pertumbuhan produksi aquaculture sebesar 6% dari tahun ke tahun yang berjumlah 12,4 juta metrik ton pada kuartal ketiga tahun 2021. Sementara Indonesia memimpin dunia dalam hal produksi aquaculture. Mengekspor udang air asin beku tertinggal dibandingkan negara tetangganya dalam mengekspor udang segar asin atau udang asap. Udang putih yang disebut juga Pineus moniton dan udang windu Asia atau Penis manadon adalah dua ekspor terpopulernya.
Upaya pemerintah untuk menumbuhkan industri aquaculture mendapat pujian. Namun, para ahli memperingatkan bahwa perencanaan lingkungan yang cermat sangat penting, terutama di bidang pembukaan lahan dan pembuangan sampah untuk peternakan. Menurut Abdul Halim, Kepala Pusat Studi Maritim untuk Kemanusiaan, menghilangkan hutan bakau yang kaya karbon untuk membuat tambak udang dan ikan adalah hal yang biasa. Praktek ketika mengembangkan peternakan aquaculture di Indonesia, Pusat Penelitian Kehutanan Internasional melaporkan bahwa selama 3 dekade sebelumnya, Indonesia telah kehilangan lebih dari setengah lahan mangrove-nya. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, Presiden Joko Widodo Indonesia berkomitmen untuk menghutankan kembali 600.000 hektar atau 1 hektar. Setengah juta hektar garis pantai yang rusak pada tahun 2024. Abdul berpendapat bahwa pemerintah harus mampu menangani masalah pengelolaan limbah yang telah lama mengganggu tanaman budidaya, yang biasanya dibuang dengan cara dipompa ke laut atau danau terdekat karena kerusakan lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia termasuk polusi, penggundulan hutan, dan metode penangkapan ikan yang merusak. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan pada tahun 2019 bahwa 15 danau berada dalam kondisi kritis. Beberapa danau bahkan memiliki sejarah kematian ikan massal yang telah didokumentasikan dalam banyak kesempatan. Menurut Abdi Saufan, Koordinator Nasional Organisasi Non-Pemerintah Pengawas Penangkapan Ikan Destruktif Indonesia, pemerintah perlu mengatasi tantangan mendasar yang dihadapi sektor aquaculture seperti membuat peta rinci tentang peternakan, menetapkan status hukum lahan, dan menetapkan pengelolaan air yang efektif untuk menghindari degradasi mangrove, sekaligus merevitalisasi bisnis budidaya udang telah menjadi prioritas pemerintah selama bertahun-tahun. Namun, Abdi mengklaim bahwa hampir tidak ada kemajuan yang dicapai dalam hal ini agar industri aquaculture dapat mencapai tujuan produksinya. Ia mengatakan bahwa perubahan reformasi diperlukan. Setengah dari pasokan ikan dunia berasal dari aquaculture yang bernilai 100 hingga 160 miliar dolar. Seiring dengan bertambahnya populasi dan kebutuhan akan makanan laut, sektor ini juga akan meningkat. Indonesia adalah pemain utama dalam industri makanan laut global. Pemerintah telah melakukan investasi besar dalam budidaya ikan dan saat ini merupakan eksportir ikan budidaya terbesar di dunia. Peternakan ikan di Indonesia sangat luas dan sangat produktif. Peternakan ikan ini menggunakan teknologi mutakhir yang memungkinkan produksi ikan cepat. Jumlah ikan yang lebih besar dapat diproduksi dengan biaya lebih murah yang dipeternakan baru sehingga menjadikan ikan budidaya lebih kompetitif dibandingkan ikan tangkapan liar. Namun, lebih banyak orang yang mengonsumsi ikan dari peternakan ikan yang baik bagi lingkungan. Indonesia adalah salah satu eksportir ikan dan makanan laut terkemuka di dunia. Sistem budidaya resirkulasi ikan adalah salah satu perkembangan baru yang paling menarik di industri ini. RAS dapat digunakan di ekosistem air asin atau air tawar untuk meningkatkan kepadatan stok pada ikan. Penggunaan RAS telah mencapai banyak keberhasilan di wilayah lain di Asia, dan ada harapan bahwa hal ini akan diterapkan pada skala yang lebih besar di Indonesia. Penerangan LED yang dapat merangsang pertumbuhan dan meningkatkan hasil panen juga merupakan potensi teknologi penyempurnaan LED. Cahaya dengan panjang gelombang tertentu mendorong pertumbuhan tanaman. Hal ini juga terbukti memiliki efek serupa pada ikan. Indonesia dapat memperoleh banyak manfaat dari budidaya ikan. Hal ini membantu masyarakat pedesaan dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani skala kecil sebagai sumber makanan alternatif ikan. Budidaya AIDS dalam pelestarian populasi ikan liar bersamaan dengan budidaya ikan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas air dan keuntungan lingkungan lainnya.
Erosi pantai dapat dikurangi dan spesies lain dapat menemukan tempat berlindung yang aman di hutan bakau. Budidaya ikan memiliki banyak dampak positif bagi Indonesia dan masyarakatnya dengan lebih dari 17.000 penduduk dan total biaya yang harus ditanggung sepanjang 54.716 km. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan dengan lebih dari 280 juta penduduk. Negara kita memiliki populasi tertinggi ketiga di dunia. Keberhasilan dari peternakan ikan ini mungkin memiliki konsekuensi yang luas terhadap budidaya perikanan di seluruh dunia, karena peternakan ini mempunyai potensi untuk mengurangi tekanan pada perikanan liar di dunia sekaligus memenuhi meningkatnya pemerintahan konsumen akan makanan laut, agar budidaya ikan dapat berjalan dengan baik. Menjadi industri yang layak di Indonesia, sejumlah hambatan harus dihilangkan terlebih dahulu untuk merangkum rencana peternakan ikan baru yang radikal di Indonesia untuk membangun budidaya perikanan yang berkelanjutan. Desa-desa adalah strategi yang luar biasa untuk mengurangi penipisan perikanan laut. Desa-desa ini akan dibangun dekat dengan pantai untuk mengurangi waktu perjalanan dan lalu lintas, serta mengurangi pengaruhnya terhadap lingkungan alam. Penduduk desa akan memiliki pendapatan yang dapat diandalkan di masa mendatang.